Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Febi Agustina, NPM 25112010. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Sekarang saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Adapun tujuan ekonomi Islam yaitu yang pertama meningkatkan ekonomi lebih makmur, yang kedua menciptakan ekonomi adil dan merata, yang ketiga mewujudkan perekonomian yang stabil, yang keempat mewujudkan perekonomian yang serasi, yang kelima mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan yang terakhir adalah menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Selanjutnya ke prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama tauhid, kedua keadilan, tiga kenabian, empat ma'at atau hasil. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia: Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Ma'al wa Tamil, dan Pasar Modal Syariah. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Adapun 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil. Yang kedua, prinsip penyertaan modal. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Dan yang terakhir adalah pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain. Bank syariah juga turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah ada manajer investasi, investor, jasa keuangan, dan fungsi sosial. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Selanjutnya, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Dan yang terakhir, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang mengandung sistem bunga. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama, rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Dan yang terakhir adalah marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat, terus harus ada pada waktu akad, dan harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Pengertian Baitul Mal wa Tamlil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali,
BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa pada modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 30 menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 235 sampai 280. Salah satu prinsip pasar modal syariah yaitu pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.